Drop it. Bisa Anda bagikan informasinya ke kami ya, telepon saja ke 0319906 kali, atau kalau mau berbagi kabar melalui WhatsApp juga boleh di 0855301005 untuk WhatsApp. Mas Alamsyah, terima kasih. Ini tadi waktu saya sempat bahas di rumah bisa nonton film tentang film Marvel ya, ternyata sama ini berarti. Halo guys, ini jalanan sepi guys ya. Wahyu juga Ada di sepanjang Karangpilang ini guys. luar biasa. Mungkin bisa Di hari Sabtu tanggal 20 Kemudian ada juga Pak 7 guys ya. Tadi sempat mengabarkan kalau ada penyemprotan. Nah, ini 27 lagi Maret foto 2020 guys. Terima kasih Pak Is. Ini lagi ada penyemprotan disinfektan di lingkungan Wates. Ini dia dampak dari virus corona yang Mojokerto. Ya, memang mewabah di Jawa Timur guys ya, hampir merata di Jawa Timur. Pak RT di tempat saya juga. Saya tanyakan kenapa kok. Ini tepat pukul 3:05 guys ya, atau jam ada di rumah. Jadi lebih 15 supaya bisa sampai masuk ke perkara rumah. Ini 06 salah menit. satu cara kenapa diadakan penyemprotan hari Sabtu dan Minggu. waktu Indonesia bagian barat guys ya. Halo. Selamat sore. Bapak, selamat sore. Saya dengan siapa ini? Mas Pras. Mas Pras. Oh, Mas Pras lagi. Sudah sampai mana, Mas? Kalau ini perbatasan di Lamongan. Hmm. Habis suku mau informasi aja Mas. Kenapa, Mas? Setelah suku perbatasan Lamongan dari Gresik, Hmm. itu ada truk tronton patahan pas di tengah jalan. Ada muatannya? Ini sambil mendengarkan suara Surabaya guys ya, Alat berat. Oh, gitu. untuk memantau jalanan, di samping juga Jalur kiri sudah buka untuk lagi. memantau perkembangan virus corona, Setelah suku khususnya yang ada di Jawa Timur guys ya. Lamongan Bersih yang ke arah Lamongan ya? ya Baik, baik. Dia posisinya kanan, kiri, tengah? tengah pas. Waduh. Tapi kalau mobil kecil, Panther itu bisa ambil kiri. Tapi untuk mobil besar sih nggak bisa, Mas. Nah, terus kalau mobil besar gimana nih, Mas? Nah, ini terpaksa Mas di atas jembatan kok ini, Pak. Di atas jembatan. Iya. Sudah ada polisi, petugas? Baru ada, saya ambil kiri lagi. Macet. Sudah ada penandanya, Mas? Belum ada, Mas. Ini jam-jam segini biasanya padat guys ya, lalu lintasnya guys ya. Antrian panjang. Lumayan sih, Mas. Belakang saya tadi Namun ini tidak sebegitu rame. Saya ambil kiri, ada celah, saya ambil kiri, jalan. Pas ini lancar berarti ya? Untuk saya sebenarnya untuk mobil kecil sih kalau Untuk Surabaya sendiri ada Mas, insya Allah. Kalau kebijakan guys ya tengah jalur kanan sih, dari kalau nanti ada serba macet. pemerintah kota Surabaya untuk Jalan Darmo Kira-kira. sama Jalan Tunjungan ada penutupan setiap hari guys, mulai pukul 10 pagi sampai Ada truk engkol, truk jam 3 sore guys ya. Gerahadi yang disemprot itu ya, kami akhirnya mencoba mengkonfirmasi Pak Heru Cahyono Sekda ya, Sekretaris Daerah tentang Komandan Satgas Pencegahan COVID-19 soal penyemprotan kendaraan yang masuk Gerahadi itu. Kalau tidak ada kepentingan di Gerahadi itu Ini guys bisa lihat sendiri guys ya, jalanan tidak begitu ramai guys. Gerahadi Ini yang arah ke Mojokerto guys ya. mungkin mau coba ikut lebih baik cara Kalau jam-jam segini biasanya ramai nih guys, jalanan ini guys ya. tamu-tamu saja. Jadi bukan untuk umum. Bukan untuk umum ya, bukan untuk umum. Jadi nanti kalau semisal tempat terlanjur ya sudah, jangan diulangi lagi dan jangan dihimbau teman-teman yang lainnya untuk ke sana karena memang hanya untuk tamu saja. Baik, itulah memang kabar awal kami terima itu yang mau masuk Gerahadi semuanya memang dilakukan penyemprotan, tapi ini bukan untuk Anda iseng-iseng aku minta semprotan masuk Gerahadi, enggak loh ya. Jadi kalau tidak ada kepentingan ke Gerahadi ya Anda jangan ke sana ya, nanti dibilang oh ini untuk ke Gerahadi semprot, bukan. Jadi itu memang untuk yang ada kepentingan ke Gerahadi. Pak Heru Cahyono, terima kasih, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim yang juga sekaligus Kasatgas Pencegahan COVID-19. Suara Surabaya, halo. Gerahadi ku ya sekolahku ya lah ya. Waalaikumsalam. Berarti sekolah ini bisa merasa. Silakan. Iya ya, di foto iya video. Ini guys, pertigaan Kletek guys ya. Ini rame biasanya guys, jam segini guys ya. Macet biasanya guys, ini sepi. Kira-kira 100 meter baratnya. Tidak sebegitu rame, tidak seperti biasanya guys ya. Nah, itu.
Itu yang arah dari Sukodono ya. Kalau itu truk Yang arah dari Sukodono ke kota itu juga sepi guys. Tidak kayak biasanya guys ya. Ini dampak dari wabah virus corona yang sudah melanda Jawa Timur guys ya. Berarti kunci Pak, saudara bisa. Ini guys yang arah ke Sukodono sepi guys ya. Tidak kayak biasanya guys. Baik guys, videonya kita skip sampai di sini dulu guys ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk pengambilan gambar di tempat yang lainnya guys ya. Kalau ketutup ya ini jadinya beneran. Lanjut guys untuk pengambilan video guys ya. Ini ada di Jalan Raya Krian guys ya. Untuk jamnya ada di jam 3.50 menit guys. Untuk yang pemantauan tadi yang baru pulang, ini dilakukan di mana saja Pak? Nanti di semua perbatasan kita yang pertama dengan dua Oke guys, juga tidak sebegitu ramai guys ya. sudah ada proses bersama dari Polri maupun TNI atau BPD Dinas Kesehatan sudah mulai beraktivitas. Kalau boleh tahu mekanismenya gimana Pak? Apakah itu mobilnya satu persatu ya atau gimana kan? Ini kami juga ingin tahu, ini penasaran nih Pak. Ya, semua satu persatu kita bergerak dari Jakarta, dari Surabaya, dari Papua, ataupun Solo, luar kota terutama termasuk juga yang nanti diminta untuk belum baru akan dicek melakukan pemeriksaan selanjutnya nanti akan kita semprot menggunakan cairan disinfektan. Kalau yang menggunakan kendaraan umum bagaimana Pak? Apa di terminal atau stasiun juga akan dilakukan hal yang sama? Dengan itu kan jalan kita cukup lebar. Iya, iya. Nah, jadi begitu juga nanti termasuk tadi juga yang naik bus itu kita minta untuk turun dulu. Oh gitu. Nah, kita semprot semua baik busnya maupun penumpangnya. Mana tak Laureo kaleng yang ulah. Otomatis dengan langkah itu. Oh, kaleng si tepis ngene iki lah. Ini guys bisa Anda lihat sendiri guys ya untuk jalanan Nama iki yo ben coklat satu yang ada di Krian guys ya. Dari Pemda Suwira gak tau mati. melaksanakan Masuk di bypass guys ya. penyemprotan disinfektan sehingga masyarakat Tulungagung ini juga dihitung ketakutan tetapi tetap tidak boleh underestimate, tetap melaksanakan pola hidup sehat tadi itu, sering mencuci tangan pakai hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Satu lagi Pak Pandia, ya tentang sosialisasi corona sendiri di Tulungagung, termasuk tentang apa namanya yang dari Kapolri juga ini Pak, bagaimana penerapannya Pak? Ada kendala atau Jadi seperti apa? setiap hari Mas, baik itu siang maupun malam, kita rajin melaksanakan razia terhadap kafe-kafe ataupun tempat-tempat ngopi ataupun tempat nongkrong Mas. Sudah 3 hari ini memang kita juga beberapa ada sekitar mungkin kok lebih kurang 100 orang Mas pelajar dan juga mungkin lebih kurang 20 pemilik warkop, warung kopi, karena emang di Tulungagung kan banyak warung kopi Mas ya. Jadi Ini guys masuk di bypass Krian guys ya. belajar ini kita mengembangkan kopinya untuk jam belajar kita panggil orang tuanya dan juga ke depan ini nanti kepala sekolahnya juga yang kita panggil. Kita memberikan pemahaman dan orang tuanya memberikan pernyataan bahwa anak-anak kita ini mereka bukan itu harus mereka belajar di rumah sehingga mereka kemarin kita mengadu ke orang tuanya, bu anaknya kenapa Pak rasanya agak sedikit ada yang mengerjakan PR dan lain sebagainya, sehingga dengan begitu orang tua juga melakukan permintaan juga itu sehingga anak kita berubah
jadi lebih tahu lagi tentang Tulungagung seperti apa ini. Sehat-sehat terus ya Bapak di sana. Terima kasih Bapak dia. Selamat sore. Assalamualaikum. Jalanannya berlubang guys. Dengan saya dengan KPP Bapak dia kawan Kapolres Tulungagung ya, tentang bagaimana yang sempat ada informasi banyak pekerja migran yang datang terutama di hutan kawasan Tulungagung itu sudah dijawab. Jadi sudah juga ada beberapa upaya bahkan di perbatasan mobil-mobil dari plat luar kota, bis yang masuk itu juga dihentikan dan sudah dilakukan upaya juga sesuai dengan SOP di Granenos, termasuk juga kabupaten kota yang juga dilaksanakan di kota Tulungagung. Pak Handoko, terima kasih. Ini melaporkan juga di perumahan Forest Green Park Sidoarjo ya, dekat Tikar Timur sudah melakukan antisipasi independen untuk COVID. Ya, jadi semua tamu yang masuk disemprot disinfektan luar biasa. Silakan, Al. Iya, kan harus tetap bergerak meskipun duduk di ruang gatekeeper. Oh, gitu. Laut daun, Luar biasa. Laut daun, bobor, ya, sawi. apa aja yang daun pokoknya. Bukan rumput loh ya. Silakan Widya. Ya. Pak Suyitno, exit tol ke arah Pasar Turi ada masih lancar dulu. Daunnya gitu baca daun loh mas. Sepertinya jalan ke sebelah rumput. Lockdown lockdown. Kondisi truk yang patah as, arah Lamongan sudah ada petugas, mohon bersabar. Pak Nasarudin Ismail di perempatan Abdurrahman Hakim, RT juga banyak polisi, Satpol PP juga berproses apa ya, sama yang mencoba disinfektan ini tadi. Ya, karena serentak kan pilihan Polres Tabung Iya. juga Polsek Jajaran ini. Di LDL. Ya. Asia Kwanghyong, semoga Indonesia segera normal lagi seperti dulu. Amin. Untuk Kakak Bintang bersama kru SS ya terus. Amin, amin. Pak Warsito, memang yang dikeluhkan teman yang mau arah Benowo ada kemacetan agak panjang karena jalan depan SD Kandangan agak turun diuruk dengan sirtu kena hujan jadi licin. Kebetulan Pak Warsito ini warga Kandangan jadi tahu betul. Iya. Sarannya lewat alternatif saja. Terima kasih informasi yang disampaikan. Saya jeda kawannya pukul 4 ada lintasan informasi olahraga dan Anda bisa lanjutkan nanti bersama Mbak Wismanti nanti di Kelana Kota. Dan ini arah ke Laguni guys ya. Ini namanya jalan Lintasan informasi olahraga. jalan Cabang olahraga renang Jatim juga Apa siapkan dia? strategi khusus saat latihan di tengah pandemi virus corona. Dari tim redaksi saya Budi Laksono. Cabang olahraga renang Jawa Timur akan mengikuti arahan yang sudah dibuat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sentuhan wabahnya penyebaran virus corona. Latihan cabang renang yang diproyeksikan ke Pon Papua juga akan dibuat khusus, tidak seperti biasanya. Atlet cabang renang lebih memilih latihan tertutup ketimbang berlatih di rumah masing-masing yang menjadi opsi yang disarankan KONI Jatim. Usai ini, pelatih cabang olahraga renang Jatim mengatakan latihan tertutup diharapkan akan lebih maksimal hasilnya daripada atlet latihan sendiri di rumah. Kita ada beberapa alternatif yang sesuai dengan arahan. Yang pertama, ini guys, jalannya tidak sebegitu ramai guys, ini guys ya. di rumah masing-masing. Yang kedua, dengan latihan tertutup. Artinya penginapan tempat latihan Itu jembatan Laguni guys ya. di areal tertentu yang orang lain tidak bisa masuk. Artinya renang akan memilih yang kedua. Mengapa? Satu, karena kalau di renang ini 2 minggu saja sudah menyentuh air, jadi feeling untuk di air, kemudian kekuatan otot yang harus dilatih tidak bisa dilakukan hanya di darat. Makanya kita memilih
Ini guys, persimpangan Legundi juga tidak segitu ramai guys ya. Usai ini mengatakan rencana latihan tertutup Tidak kayak biasanya. Padahal di sini ini terkenal dengan Kertajaya Legundi, tak pernah ingkar janji guys. berupa sehingga bisa dipakai untuk mes atlet. Pemprov PRS Dan Jawa ini Timur sebagai induk organisasi cabang olahraga renang akan koordinasi jalanannya lancar guys. Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim sebagai pengelola kolam. Diharapkan pemakaian kolam renang Kori Jatim. Jadi kita Ini guys, persimpangan Legundi yang di kolam itu sesuai dengan yang tidak pernah ingkar janji. kalau Sepi guys, di tengah maraknya mungkin saja anak-anak penyebaran virus corona yang ada di Jawa Timur guys ya. di kolam saat ini lagi kita siapkan sarana-sarananya termasuk SOP yang ada yang sudah kita buat untuk masuk kolam renang dari orang-orang dan harus melakukan kegiatan tertentu. Ini lagi kita rumuskan. Jadi anak-anak biar benar-benar nyaman, tersentralisasi sesuai dengan Ini yang ke arah sentralisasi tertutup. Meringkang guys ya, ke Menganti guys ya. Pengersik ya. Karena akibat wabahnya virus corona, program persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga yang siap buat termasuk renang berubah. Selain tryout ditiadakan sementara, program latihan minimal juga harus diubah menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang terjadi saat ini. Cabang renang yang sekarang ini mempusatkan 17 atlet juga terpaksa harus mengikuti arahan Kori Jatim. Dasari imbauan pemerintah sehubungan penyebaran virus corona COVID-19. Jadi dia rejo mas. Tutup. Demikian lintasan informasi olahraga. Buat Anda yang ingin berbagi informasi, nah yang WA ini makin banyak yang melaporkan kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan mandiri warga, kemudian juga pengurus kampung atau juga pihak perumahan, kemudian dari jajaran Polsek, Polres, terus juga teman-teman kecamatan setempat ya, hampir tiap hari banyak yang akhirnya ikut ambil bagian melakukan kegiatan penyemprotan. Terus teman-teman kepolisian dan juga dinas perhubungan yang melakukan karantina Ini guys yang ke kanan ke lokasi jalan yang tol, ke tol Sumo guys ya. misalnya Raya Darmo, kemudian Sidoarjo juga begitu, Batu juga akhirnya melakukan hal yang sama, termasuk Pasuruan yang tadi juga kami dengar informasinya, Sidoarjo. Nanti terus kami tunggu untuk update-nya seperti apa. Silakan Wahyu. Iya, yang masuk dari 99 juta Busyani ini dari Diponegoro mau ke Ngagel ya. Ditanyakan untuk lalu lintas di Darmo bagaimana, apakah sudah dibuka? Sudah, sejak jam 2 siang tadi. Kemudian Pak Jakob ini menanyakan SD dan SMP apakah ada perpanjangan untuk libur? Iya, Iya, sampai tanggal 4 ya. ya Surabaya kan? Iya, Surabaya. Sampai tanggal 4 Diperpanjang. April. Kemudian ada Pak Kemal juga melaporkan ada warung tempat makan bakso gitu ya di Jalan Kubur. Ini rame banget. Ramenya sampai dusun-dusun lagi di Mas itu kan harusnya melakukan physical distancing ya. Kemudian Pak Hari ini menanyakan apakah terawih di bulan Ramadan besok tetap diadakan atau tidak. Loh, karo Tentu saja kan kalau menurut aturannya sampai akhir Mei kan. Betul, sampai ini. Kemudian Pak Roni Eka memberikan informasi kehilangan kunci. Kemudian ada gantungan dompet STNK 9 motor Honda Vario nomornya W4145UM atas nama Dini Haryani, alamatnya di Yosudarso, Wisma Trobodo Sidoarjo. Jatuhnya dari traffic light Medaeng yang ke arah Waru. Sementara yang masuk dari WhatsApp ada Pak Warsito, memang yang dikeluhkan teman-temannya kalau mau arah ke Benowo itu ada kemacetan yang cukup panjang ya. Karena di jalan depan kandangan agak turun, ini diuruk sama Sirtu. Dan karena hujan jadi jalannya agak licin, mungkin semua kendaraan jadi pelan-pelan seperti itu. Dan Kayani M. Tovani, pantauan perkembangan lalu lintas dari sepanjang jalan Gubernur Suryo dan juga jalan Pemuda ini masih ramai lancar saja. Pak Hasan Bisri, terima kasih fotonya. Ada penyemprotan semua kendaraan yang lewat di traffic light sebelum Masjid Al-Akbar Kain Sari ini penyemprotan disinfektan. Pak Min Hajudin, semua kru Radio Suara Surabaya jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Manajemen udah begitu perhatian kok ya, Menyiapkan semua menyiapkan buat imun kita supaya tetap sehat, semangat. Halo Suara Surabaya, Sore Mbak, dengan siapa? Selamat sore. dengan Mas Dani. Oh, Mas Dani Abdara. Iku ya mas ya. Miru.
Enggak mas, infonya apa? Mau ngasih info traffic, saya kan barusan dari Juanda. Nah, dari Juanda lewat bawah kan, lewat Proposo sampai Watu Ngantri itu ada, sampai ini saya udah belum kanan ke Pondok Chandra kan mbak, ya kan? Itu masih padat, apalagi Ini guys, ini Karangandong guys ya. kan sebenarnya Karangandong penting-penting banget kan, jangan tempat tinggalnya dalam marahnya COVID-19 Suparnadi dan juga dalam tapi ya Budi Prayitno guys, itu yang arah ke kanan itu, nah itu menuju ke rumahnya Dalang Parno dan Dalang Budi ya, Budi Prayitno. Budi Prayitno itu adalah adik kandung dari Dalang Diliburkan, jangan Budi Suparno Hadi guys ya. terlalu tinggi. Diliburkan itu diliburkan 1 bulan perusahaan saya itu mbak, gara-gara ya virus COVID ini, virus corona. Terus aktivitasnya ganti apa? Nah ini aktivitasnya ya nganggur mbak. Pak, jangan lupa nganggur itu adalah pejuang pemutus penyebaran corona. Itu yang mbak ya. Di rumah tidur-tiduran, mainan HP, wah putus. Lebih pada keluyuran. Di rumah saja. Di rumah itu disebut sebagai pejuang juga. Ya, karena Anda membantu nanti petugas medis supaya tidak malah kewalahan ketika menangani banyak kasus COVID-19. Makanya di rumah saja. Yang bisa dikerjakan di rumah atau yang memang benar-benar bisa harus di rumah. Kayak kami, nggak mungkin kami di rumah karena alat siaran ini harus ada di puncak bukit. Halo, Suara Surabaya. Oh, lepas. Tadi ada Pak Suryanto yang gabung ya, tapi terlepas. Pak Sur, terima kasih udah berbagi informasi. Kawan Fakhrul Rosi, Menteri Agama, menawarkan Ini guys, jalan asrama sepi haji guys, di tidak hanya di Indonesia Surabaya guys bisa ya. digunakan sebagai rumah sakit darurat untuk menangani wabah COVID-19. Ini di Jalan Samalaya guys ya. Dicoba Ini juga ditawarkan sepi guys. katanya. Nanti kita tunggu bagaimana. Jadi ditawarkan pada pemerintah daerah juga maupun Satgas COVID-19 untuk mencadangkan asrama haji sebagai salah satu alternatif dijadikan rumah sakit COVID-19. Menteri Agama Fakhrul Rosi menegaskan penggunaan asrama haji sebagai rumah sakit darurat sebelumnya juga sudah dilakukan saat Kementerian Agama meminjamkan gedung utama asrama haji Pondok Gede sebagai fasilitas perawatan pasien dalam pemantauan atau PDP. Nah, dalam fasilitas asrama yang memiliki 70 kamar itu, orang yang berstatus PDP dirawat sambil menunggu kepastian hasil tes COVID-19 mereka, dan ketika sudah dinyatakan positif baru dikirim ke rumah sakit rujukan. Selain itu, Menteri Agama sudah menyerahkan bantuan 3 miliar dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga ada unsur Kemenag, kemudian juga dari Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Amil Zakat Nasional Basnas, dan Badan Wakaf Indonesia BWI. Lebih dari 3 miliar anggaran sudah dialokasi. Cukup sampai di sini guys ya video yang saya bagikan, perjalanan tadi dari sepanjang kemudian Rian ya, ini sampai di Kedamian guys ya. Terima kasih dan ikuti video saya untuk digunakan dalam program dan penanganan COVID-19. sampai ketemu di video saya berikutnya.